Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi itu tayangan orang-orang yang berhasil menurunkan berat badan. Arlin, kamu tuh mau menurunkan berat badan lagi ya? Mau Tadi soalnya saya lihat kamu konsultasi tadi. Mau dong, ya kan? Siapa sih sebenarnya wanita yang nggak mau langsing? Hayo di sini, siapa yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Nah, makanya nih, hari ini kita sudah hadirkan spesial bintang tamu kita ada 2 orang. Yaitu yang pertama ada Dokter Feni. Halo dokter. Halo Dokter Feni spesialis Nurah, gizi. spesialis gizi klinik. Ini dia yang mengatur-ngatur nih ya? Ya betul. Dan juga kita juga kedatangan tamu spesial kali ini yaitu ada Doni. Halo Doni. Halo. Memang Dok, nggak serak ya, nggak serak kita hadirkan dokternya, nggak kita hadirkan yang success story-nya, Betul. success story-nya. Jadi benar-benar nggak cuma ngomong doang, tapi kita benar-benar memperlihatkan buktinya. Jadi si Doni ini itu adalah dia berhasil menurunkan berat badan berapa kilo Doni? Udah 33 kilo sekarang, Dok. Wow, tepuk tangan dulu. 33 33 kilo dalam berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, saudara-saudara. Luar Ini biasa. ada fotonya nih. Nah, wah ini yang dulu ya? Ini dulu. Iya. Wah, Ini dulu ya, Dok? Iya, gemuk itu banget. 2 meja dipakai mungkin sendiri ya? orang yang berbeda. Ini dulu berat badannya berapa nih, Doni? Itu kurang lebih 140 kilo, dokter. 140 Iya. kilo ya, 140 kilo. Oke. Dan 140 kilo ini Doni kerjanya gimana nih? Gimana maksudnya, Dok? Kerjanya apa nih, Doni? Oh, aku sih kebanyakan kerjanya sih di kantor, karena kita Di distribusi sih ya. Jadi kebanyakan duduk gitu, cuman ngangkat telepon gitu, cuman kerja dari komputer behind the desk aja gitu. Jadi gemuk begitu. Jadi gemuknya ini kenapa? Ada Doni melihat karena memang kurang bergerak, kurang olahraga, atau makanannya yang susah dikontrol? Dua-duanya sih, Dok. Jadi memang Doni juga kurang gerak gitu. Terus makanannya juga satu hari itu kita bisa konsumsi sampai 5-6 kali makan gitu. Sampai malam. Tapi aku juga penasaran nih, sebenarnya Doni dari sejak remaja atau dari Iya. sejak anak-anak, apakah memang besar gitu posturnya apa gimana? Iya sih, memang dari anak-anak aku juga udah besar banget gitu posturnya. Jadi memang terakhir itu pas tahun kemarin gitu ya, itu sampai 140 kilo. Itu parah banget sih, Dok. Nah itu apa yang memotivasi sampai ingin menurunkan berat badan? Salah satunya itu karena aku baru punya keluarga gitu. Jadi memang oke. kita pas coba ngomong si Dede gitu kan juga baru gendong sebentar ya udah capek banget, Dok gitu. Oh jadi memang ngerasa sesak nafas ya pada saat sakit itu ya? gitu juga, tulang ekor juga sakit karena kegemukan gitu. Itu yang jadi motivasi utama Doni sih. Terus juga kadang kalau kita di foto kan juga kelihatannya besar banget gitu ya dibandingin sama yang lain, jadi malu. Jadi kalau foto juga suka ngumpet-ngumpet di belakang orang gitu. Waduh. Nah gini, kalau yang sekarang nih kan sudah turun 32 kilo. Iya. Apa aja sih yang dimakan sebenarnya sekarang? Jadi kalau pagi-pagi itu memang dapat arahan nutrisi dari Dokter Feni. Jadi memang pagi-pagi itu biasanya aku makan telur gitu ya, makan telur 3, tapi kuningnya dimakan 1, sama roti gandum 1 lembar, terus makan buah-buahan 1 porsi sama sayuran 1 porsi gitu. Oke, nah sekarang kita langsung ke ahlinya, ya Dokter Feni. Dok, ini sebenarnya berarti di dalam 1 hari itu ya Dok ya, kita benar-benar harus mengatur porsi makan kita ya Dok ya? Iya benar banget dok. Jadi sebenarnya kan perhitungan kebutuhan kalori tiap orang berbeda ya. Jadi disesuaikan dengan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, berat badan, tinggi badan, usia dan aktivitas fisik yang tentu saja berbeda. Nah jadi memang kalau perhitungan kebutuhan kalorinya mau tepat, memang harus konsultasi ke dokter gizi. Nah kalau mau turun nih kayak Doni, ini saya udah hitung kebutuhan kalorinya sekitar 2.200. Nah saya prinsipnya untuk Doni tuh pakai diet rendah kalori. Jadi saya mengurangi dari 2.200 itu sekitar 700 kalori. Jadi yang saya berikan ke Doni sekitar 1.500 kalori per hari, Dok. Gitu. Nah apa membuat Doni lapar nggak itu Dok? Kalau Nah, pas sebenarnya memang benar, program Dok. Kalau kita defisit kalori, kurangin asupan makan, pasti biasanya lapar. Ya, dan seringkali orang gagal tuh dalam menjalankan diet. Nah, tetapi dengan pemilihan makanan yang tepat, ya, yang Doni konsumsi, tentu saja akan membuat kenyang lebih lama gitu. Mungkin pemilihan makanan yang tepat seperti apa, Don? Ya, Waktu itu saya pernah ajarkan. Betul, jadi kayak pemilihan makanan yang tepat itu contohnya kadang-kadang kan banyak makanan ya Dok ya, jadi kayak kita buah juga, kayak kita makan yang tinggi serat gitu loh, jangan makan kalau mau buah pun jangan pilih yang manis gitu, jangan makan buah seperti kayak nangka, durian, mangga, itu kita hindarin. Jadi lebih banyak makan buah yang banyak airnya, sama sayuran jangan lupa, itu tahan lapar banget sih. Oke, nah ini sebenarnya pasti banyak banget nih ya masyarakat atau pemirsa yang lagi nonton itu pasti penasaran. Tapi kan biasanya kan lo makannya enak gitu ya. Terus gimana caranya supaya Doni ini bisa menahan rasa laparnya dan juga menahan biasanya makan yang enak tapi sekarang makannya udah diatur gitu porsinya. Gimana tuh Don? Apakah ada tips-tips? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.
lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, siapa di sini kaum rebahan? Hayo. Kak Rizal nih ya, kaum rebahan ya? Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Nah, oke, kita kembali lagi nih, masih ada Dokter Feni dan juga Doni. Doni, kita masih ada pertanyaan yang tadi nih ya. Oke, Dok. Gimana nih caranya? Biasanya kan kalau misalnya kita udah tahu nih namanya makanan enak ya kan, gimana caranya supaya kita tuh nahan gitu ya? Ini Nggak stres mau. loh. Iya, stres Iya. loh ya kalau misalnya Betul. nahan ada makanan enak tapi aduh nggak boleh makan gitu. Gimana tuh, Don? Nah, tapi jangan salah, itu kadang-kadang menu yang aku makan sekarang pun meskipun itu menunya sehat, tetap juga enak dok, gitu loh. Tetap juga Ya, jadi enak. enak ya. Terus, tapi kalau memang misalkan kita mau makan makanan yang benar-benar kayak kita pengen banget nih, kayak misalkan mau pizza gitu ya, itu karena kita udah lama-lama, karena aku diet udah tahu, kayak misalkan pizza itu kan kandungan gizinya kan kurang bagus buat tubuh. Jadi ya kalau misalnya sampai kepengen-pengen banget, ya paling nggak gigit sepotong segigit aja, terus ya udah ditaro. Paling gitu sih dok. Oh, cuma tombol kepengen Iya, aja. betul. Daripada Betul. nanti malamnya ngimpi. iya. Pernah nggak kamu ngerasa stres gitu pada saat memulai ini? Biasanya stres ini kan pada saat awal. Benar. Kalau stres sih jujur enggak ya dokter Rizal ya. Jadi soalnya biasanya karena aku tuh hasilnya kan cukup bagus ya gitu. Jadi tiap bulan tuh pasti ada hasil yang signifikan. Jadinya tuh aku terus termotivasi dan memang seneng gitu. Oh punya badan begini bisa lari, bisa banyak kerjain hal-hal baru gitu. Jadi Nah, ya tambah sehat juga. Ini kan tadi signifikan ya dok. Apa sih sebenarnya yang membuat berat badannya turun secara signifikan untuk Doni ini dok? Ya, untuk Doni sendiri sebenarnya karena dia melakukan defisit kalori dok. Jadi diet yang aku berikan ke Doni itu namanya diet rendah kalori. Jadi dari kebutuhan Doni saya kurangi kurang lebih sekitar 700 kalori. Jadi kurangi asupan makan sama Doni juga tingkatkan pembakaran kalorinya itu dengan olahraga ya Don. Gitu. Nah jadi biasanya defisit kalori yang tadi ku bahas seringkali kan nggak kenyang. Nah tapi Doni ini pintar karena telah kuajarkan untuk memilih makanan-makanan yang tepat yang tentu saja membuat Doni itu lebih kenyang lebih lama gitu. Jadi memang penurunan Doni ini progresnya bagus banget dan Doni ini adalah salah satu pasien yang pintar dan concern banget sama kesehatan dok. Wow, oke. Nah, Doni, ini tuh seberapa pentingnya sih kan ini kan sekarang kan pasti pemirsa di rumah banyak nih ya yang udah mulai diet-diet, ya diet sendiri gitu kan, tapi tidak konsultasi ke dokter. Ya. Nah, menurut Doni sendiri nih, Doni kan pasti sebelumnya pasti udah nyoba dong ya, Betul, sebelumnya betul. diet-diet sendiri gitu dan juga sekarang udah nyoba juga konsultasi ke dokter gitu. Ya. Menurut Doni nih, apa sih sebenarnya pentingnya kita tuh juga konsultasi ke dokter gizi gitu? Ya betul sih dok. Jadi memang sebelum aku coba konsultasi ke dokter gizi kan dietnya juga sembarangan. Jadi banyak yang bilang, oh lu minum ini aja Don gitu. Kamu cuma makan ini aja. Ternyata dietnya justru malah nggak bagus, nggak bisa panjang karena cenderung sakit kepala karena kalorinya tuh kurang banget. Nah kenapa aku bilang itu diet ini jadi berhasil karena aku dibantu konsultasi sama dokter Feni juga karena memang kan menu makanan diresepkan buat pagi, siang, malam itu kan bervariasi. Gitu, jadi memang dokter juga kasih tahu kita asupan nutrisinya juga yang bagus. Jadi sebagai contoh kayak misalkan kita mau makan buah alpukat gitu ya, kadang-kadang kan orang bilang oh buah alpukat itu bagus, tapi kalau misalnya alpukatnya besar ya nggak bisa langsung dimakan satu-satu bijinya langsung masuk ke mulut gitu dok. Jadi mungkin setengahnya aja kalau Porsinya alpukatnya juga. besar, iya hitung Oh, porsi. Berarti Gitu. ada kontrolnya dan juga supaya dietnya ini panjang ya. Iya, Bener, dong. karena kalau misalnya kayak kita diet gitu, kadang-kadang hari ini diet, besokannya enggak deh gitu ya. Betul, betul. Nah dok, ada tips-tips apa lagi nih yang untuk orang yang tidak mampu katakan atau masyarakat yang tidak punya waktu ataupun memang katakan nggak punya waktu tapi tidak mampu atau nggak bisa ke dokter gizi dok? Ada Oke. tipsnya nggak? Baik, jadi sebenarnya memang yang seharusnya sebelum memulai diet memang harus konsultasi dulu ke dokter gizi dok, gitu supaya memang bisa dihitung kebutuhan kalorinya, kemudian diatur porsi makannya, dijelaskan apa pemilihan makanan yang tepat, dan juga dibuatkan jadwal dan menu makan seperti Doni. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa ke dokter gizi, mungkin tipsnya adalah Anda tetap harus menjalankan diet yang sehat. Nah, diet yang sehat tentu saja pemilihan makanan-makanannya yang sehat dan diet yang Anda lakukan harus dapat menjadi kebiasaan makan dalam jangka panjang. Jadi untuk pola makan seterusnya tuh sampai nanti. Nah, apa saja Anda harus menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Apa saja seperti Anda tidak boleh mengkonsumsi makanan minuman manis, tepung-tepungan, kemudian gorengan yang mengandung tinggi akan lemak yang tidak sehat, kemudian seperti makanan bersantan, dan tentu saja Anda juga harus olahraga, tingkatkan aktivitas fisik, karena dengan kita olahraga dapat membantu untuk membakar kalori lebih cepat, seperti itu dok. Nah, itu dia tips dari dokter. Kalau tips langsung nih dari orangnya yang sebagai pelaku untuk pemirsa di rumah apa nih tips-tipsnya? Kalau tipsnya sih dari aku, kalau tipsnya
ini kalau ini berat badannya Ada minum. lumayan banyak turun nih kalau gini. Kayaknya ini turun lagi sekitar 1 kilo nih. turun Keselak lagi. tadi, Dok. Iya. Tapi yang namanya support system tentunya juga sangat penting dong ya. Sangat Karena penting. kan kalau misalnya kita lagi diet nih ya di rumah gitu kan. Terus tiba-tiba misalnya Doni gitu ya, istrinya misalnya menyediakan makanan misalnya fried chicken gitu. Wah, langsung Doni langsung makan dong ya gitu, langsung Iya, tergoda ya Doni ya gitu. Gimana, Doni? Gimana? Oke, Gimana? nah Ya Doni kalau silakan. tadi kalau misalnya memang yang tips dari aku sendiri memang yang tadi hampir sama kayak dokter Feni gitu. Iya. Dan penting banget tuh support system tuh betul kalau dokter Alin kita jadi di rumah sendiri kalau Doni sama keluarga besar juga diet. Jadi kita janjian tuh makannya tuh yang dibikinnya yang sehat-sehat. Betul. Kalau enggak juga bingung juga ya dok kalau Iya, misalkan pasti. Doninya diet yang lainnya makan ayam goreng kan juga pasti kepengen gitu ya. Iya, jadi memang benar-benar support system apalagi dalam keluarga itu penting banget, sahabat dan lain-lain. Nah, Betul. Dokter Feni, ada quotes nggak nih untuk tema kita hari ini? Baik, jadi sebenarnya bagi Anda yang ingin dietnya berhasil, hanya 2 kuncinya. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah disiplin, seperti Doni. Nah ingat, you are what you eat. Jadi apapun yang masuk ke mulut Anda itu adalah berat badan Anda sekarang. Gitu. luar Oke biasa. deh. Terima kasih, Dr. banyak. Feni. Terima kasih banyak Dokter Feni. Iya. Terima kasih banyak Doni. Nah selanjutnya nih Dokter Rizal, Dokter Feni dan juga Doni dan juga pemirsa di rumah masih ada lagi nih info menarik kali ini dari rekan kita yaitu Dokter Vito, di mana dia akan memberitahu kita bagaimana sih cara sehat untuk mengatasi luka bakar apabila kita terkena knalpot. Nah gimana ya caranya ya? Ya Saat jangan lagi- kemana-mana, hanya di Hidup Sehat. Ya.